Selain jambannya. Dibawain. Oh, jambannya dibawain. Dibawain. Jamban Ya kan kecil. kemajuan teknologi juga ya. Ada lah yang portable gitu. Oh, Di beberapa gunung tuh ada, mungkin kayak Gunung Lawu gitu ya. Jadi untuk melewati area Sendang tuh kayak kolam mata air gitu, kita harus pakai apa sih, kain gitu, entah itu di pinggang atau di leher, di kepala. Nah, kalau secara profesional ya kita harus punya lisensi. Kalau enggak, ya sebenarnya siapapun orangnya itu bisa memandu gunung, tapi kan secara ilmunya atau secara pelayanannya, nah itu harus diakui dong. Hai, aku Tea. aku Afrin, welcome to Titik Karir. Kok nggak kompak? Oh Titik iya. Karir ya? Emang kali ya. Titik Karirnya kan lupa. 1, 2, 3. Tak. Hai, aku Tea. Aku Afrin, welcome to Titik Karir. Sudah sejauh mana perjalananmu? Kak Afrin, Apa? kamu mau nggak aku kasih tips biar jadi financial freedom? Kita Mau banget. Siapa orang yang mau? kita cuman bawa nih 2 juta awalnya DP-nya. 2 juta. 2 juta. Ada, aku Tapi ada. nanti pulang dari tempat itu kita bisa jadi financial freedom, Kak. Penasaran? Mau Kita ke Gunung Kawi, langsung gas kita. menyembah gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak ada menyembah. Kak, daripada kita ngablu nih ngomongin Gunung Kawi yang lagi viral itu, kita langsung tanya aja ke ahlinya, ada Mas Aji. Yeay, welcome Halo Mas. Mas, di Titik Karir. Ya. Thank you Mas Aji sudah datang. Apa Jadi kabar? ulangnya udah berapa Mas yang Uangnya segitu-segitu aja. Udah bolak-balik financial freedom. Mas, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Aji ini adalah dia ini membuka jasa private guide ke gunung-gunung nih Kak. Dan klien dia tuh udah bule-bule loh. Oh, berarti dalam dan luar negeri gitu ya. Iya. Nah, dia tuh juga tergabung di asosiasi apa Mas? Asosiasi Pendaki Pemandu Gunung Indonesia. Boleh Asosiasi diceritain Pendaki nggak sih Mas Indonesia. awal karir kenapa Mas Aji itu suka naik gunung sejak tahun berapa dan akhirnya menjadi private guide tuh alurnya gimana Mas? Kalau naik gunung tuh dari 2015. Awalnya terjebak ketika masuk kuliah, ikut pencinta alam ya, mapala di kampus. Terus mulai membawa tamu tuh 2016-17. Akhirnya berlanjut ke jenjang yang lebih profesional, mengambil lisensi itu di 2019. Oh, itu harus ada lisensinya ya kalau kita jadi tour guide gitu Mas? Kalau secara profesional ya kita harus punya lisensi. Kalau enggak, ya sebenarnya siapapun orangnya itu bisa memandu gunung, tapi kan secara ilmunya atau secara pelayanannya, nah itu harus diakui dong gitu. Nah kebetulan juga di negara tuh sertifikasi si pemandu gunung ini udah BNSP gitu. Jadi pekerjaan ini udah diakuin sama negara. Berarti kalau ngedapetin license-nya itu harus ada tesnya gitu nggak sih Mas? Harus ada tesnya. Apa aja tuh? Kebanyakan tuh tesnya praktek dan wawancara gitu. Jadi Praktek tuh harus kayak udah pernah naik berapa gunung iya, kah atau gimana? Jadi kurang lebih kayak ujian SIM. Kita nggak diajarin bawa motornya dulu atau bawa mobilnya dulu gitu kan. Jadi syaratnya itu minimal harus 3 kali atau 5 kali membandu ke gunung manapun gitu. Nah jadi diuji. Nah prakteknya tuh lebih ke coba kalau kamu ada klien yang seperti ini gimana? Jadi ada kasusnya, Iya. kita harus Crisis apa-apa. management Iya. gitu ya, harus tahu. Nah, Mas aku penasaran deh, kan kita juga sering ya Kak dengar dari soal open trip, private Iya. guide. Sebenarnya bedanya open trip, private guide itu tuh apa sih Mas yang membedakan kayak gitu-gitu? Nah kalau untuk trip bisa dibilang kebagi dua ya, ada private dan open. Nah yang open itu contoh saya membuka untuk siapapun, misalnya dari Instagram atau Facebook atau platform yang lainnya, terserah siapa yang mau ikut silakan gitu. Kalau private itu lebih ke request, entah itu mau 1 orang, 2 orang, atau biasanya nih bestie geng-geng ini nih iya, mau kemana barengan ya. gitu. Kayak Kita nggak mau gabung sama yang lain. iya Oke, let's go. gitu.
itu yang private. Itu yang private. Tapi harganya berbeda, maksudnya. Kalau saya pribadi itu tergantung klien. Jadi kliennya mau apa nih gitu. Ya mungkin yang di pikiran klien itu tidak mungkin ada di gunung, bisa kita ciptakan di gunung. Contoh pernah ada pizza di atas gunung, martabak di atas gunung, Masnya masak. sushi di atas gunung. Gila, aku mau. Masnya masak. Kita punya tim gitu ya. Oh, Jadi oh. karena saya itu guide-nya, jadi saya fokus untuk membawa perjalanannya, meng-create perjalanannya. Iya. Ntar ada orang lagi yang membawa barang-barang, disebutnya porter gitu. Ada lagi yang memasak gitu. Jadi untuk saya pribadi semua timnya itu udah ada porsinya masing-masing. Jadi nggak mungkin nih dia udah capek ngurusin klien sebagai guide, terus dia harus masak juga. Oh, ada divisinya masing-masing. Iya. Berarti makanya nggak cuman ini, Nggak instan. cuma Biasanya kan kalau kita naik Iya. gunung mikirnya mie instan ya. Oh, kalau saya itu anti mie instan ya. Gitu. Instan. Iya. Jadi makanya pizza. Jadi kita bisa, jadi ke Mas Haji kita bisa request kalau mau Iya, Chinese wow. food, mau Iya. western. Seru Kalau dong. ke klien juga kan, contoh misalnya dia ada alergi. Oh gitu iya. kan. Atau sebelum perjalanan, sebelum kita ada meeting-meeting dulu kan, kira-kira mau makan apa sih untuk malamnya atau untuk siangnya gitu. Tapi ya pasti yang spesialnya itu udah di malam, karena kan setelah 1 hari nih perjalanan dari pagi sampai sore sampai tempat camp, area kita istirahat di tenda, diganti baju, nah udah di situ mungkin walaupun belum ke puncaknya gitu ya, tapi udah kita merayakan keberhasilan perjalanan 1 hari itu dengan makanan. Tapi kalau kamu tipikal yang guide yang kayak kita kalau bisa nggak jalan malam-malam nih, maksudnya kita harus jalannya pas lagi terang gitu. Kalau udah malam udah ngecamp aja gitu, atau yang maksain tetap malam yang penting nyampe ke puncak atau ke camp. Kalau standarnya itu emang nggak ada perjalanan malam ya, trekking malam, kecuali gunung-gunung khusus gitu. Kalau gunung-gunung khusus mungkin yang perjalanannya jauh atau mengharuskan melakukan perjalanan malam. Tapi rata-rata untuk gunung di Indonesia itu kita tempuh dari jam 8 pagi atau 9 pagi, sore jam 4, jam 5 itu udah sampai tempat camp, area camp gitu. Nah, kenapa nggak dianjurkan trekking malam? Satu, secara oksigen juga kita rebutan sama tumbuhan gitu ya. Terus kedua, takutnya ada hewan apa, ada binatang apa yang dia emang bergeraknya malam. Si Bagas ya. Ya, siapapun itu ya, ada Bagas, ada Ica. Nggak tahu dia. Nggak gaul nih. Nggak gaul dia. Bagas tuh kayak babi hutan gitu. Disebutnya Bagas ganas. babi ganas. Oh. Gitu. Oke, terus? Jadi emang trekking malam tuh nggak dianjurkan. Gitu. Nah, lebih baik malamnya itu ya kita udah happy aja gitu di area camp. Udah waktunya istirahat. Tapi emang ada beberapa gunung, apalagi request klien gitu ya, saya mau ngelihat sunrise di puncak, ya otomatis kita bangun lebih pagi gitu kan, trekking jam 2 atau jam 3 untuk melihat sunrise di puncak gitu ya. Jadi emang ada beberapa gunung yang harus trekking malam, tapi itu untuk summit. Jadi tergantung si kliennya maunya gimana. Iya. Kalau untuk jadi private guide itu sebenarnya minimal kita mereka tuh harus berapa kali naik gunung sih Mas? Ada minimalnya nggak sih? Oh enggak sih sebenarnya. Tapi untuk mengambil lisensinya itu ada minimalnya. 5 tadi itu ya. Iya, tergantung level. Oh, tergantung level. Jadi regulasi lama tuh kita pakai 3 level, muda, madya, ahli. Nah, kalau ngambil muda cukup 2 kali atau 3 kali naik gunung udah bisa. Tapi kan indikator tesnya itu banyak, pertanyaannya banyak. Jadi karena pernah ada kasus dia sering memandu, udah banyak nih portofolio dia ngambil level yang madya atau yang ahli, tapi ternyata tuh ya nggak semudah itu. Dia harus belajar rescue, dia harus belajar navigasi. Ternyata gitu. Naik gunung banyak tidak mengharus naik gunung banyak itu tidak sama dengan, maksudnya dia harus tetap tahu ilmu soal rescue. Iya gitu kan? benar, karena dari gunung satu ke gunung yang lainnya kan pasti karakternya beda, gitu, jaraknya beda, terus di area campnya ada air atau enggak, gitu kan, beda-beda tuh, elevasinya berapa, ketinggiannya berapa, jarak tempuhnya berapa selama 1 hari itu beda-beda, gitu. Jadi ya
lu bisa hatam di gunung itu, tapi belum tentu di gunung lain tuh lu lancar. Itu memang harus ada ketentuan kayak bisa apa ilmu penyelamatan kesehatan pertama, misalnya kalau misalnya klien ada apa-apa gitu itu harus bisa juga, atau itu nggak masuk sih tapi lebih baik boleh kayak gitu-gitu. Harus. Jadi kita dituntut untuk melakukan pertolongan pertama. Gitu. Ya kalau misalnya terjadi sesuatu, pasti kan di gunung pun ada asuransi gitu ya. Nah, beberapa perjalanan saya juga saya pakai asuransi swasta gitu. Jadi nambah safety lagi nih. Nah, setelah dibawa keluar dari gunung itu kan pasti ditanyain sama rumah sakitnya gitu kan. Apa yang udah dilakukan pertama nih? Terus terjadi ini tuh kenapa? Awalnya gimana gitu. Ceritain kronologi, udah melakukan ini segala macam. Nah, berikutnya ya kita serahkan ke ahlinya gitu. Mas, ini kan aku sebenarnya tuh pengen banget ya nyobain naik gunung ya Kak. Tapi kan cewek-cewek kayak kita gini yang bukan anak alam, ini suka mikir. Aku pernahnya ke Gunung Agung Mas, alias toko buku. Gunung Agung, toko buku. Nah, suka mikir kayak, aduh pengen naik gunung tapi suka bingung sama toiletnya. Nah, kita bisa request nggak kayak sediain toilet gitu? Bisa loh, keren. Itu caranya gimana Mas? Maksudnya ada yang sekarang misalnya kayak portable ya, corong portable atau ada kayak tenda mini gitu atau gimana tuh? Jadi Mas? Bentuknya tuh kayak ruangan ganti di mall gitu ya, dia ya kotak cukup lah untuk satu orang gitu. Kalau diisi orang tuh berdiri ya, mungkin bisa 4 atau 3 orang lah. Jadi lumayan gitu areanya. Nah, itu kita pakai yang portable. Berarti tuh bisa kayak dilipat lagi gitu. Bisa dilipat lagi. Kita bisa request jongkok apa duduk nggak? Bisa banget. Dibawain jambannya. Dibawain. Oh, jambannya dibawain. Jamban. Ya kan kemajuan teknologi juga ya. Ada lah yang portable gitu. Oh, jamban tuh ada yang portable. Jadi buat yang kayak suka pupi atau suka buat anak kecil nggak perlu takut lagi karena Iya, karena ya itu benar kata Tia. Karena aku tuh setiap pagi sama pupi kan Mas. Jadi kalau aku di gunung kayak gimana nanti pupinya gitu. Nah kan beberapa nih mungkin orang-orang di luar Asia gitu ya. Dia kan nggak bisa jongkok. Itu. Atau yang emang udah terlatih gitu ya, dari kecilnya emang duduk gitu, jadi jongkok agak susah ya. Ya kita sediain. Oh, keren. Kamu mau naik gunung nggak? Kalau kayak gini fasilitasnya aku mau. Ini yang aku bingung dimasakin western food. Yang aku bingung tuh masalah ini sih, nanti ke toiletnya gimana. Pasti kalau orang-orang awam mikirnya kayak gitu. Makanya sampai 30 tahun ini aku nggak pernah Mas naik gunung Mas. aku pernah nih Mas naik gunung. Aku nggak ngerti sih Papandayan ini disebut gunung apa enggak, tapi orang tuh kebanyakan bilang Papandayan tuh bukit, dia tuh bukan gunung. Meskipun newbie friendly tapi dia tuh bukan gunung. Nah, kamu sendiri mikirnya what do you think about this Mas? Maksudnya kayak Papandayan tuh sebenarnya gunung atau bukit? Papandayan itu gunung. Karena kalau misalnya kita mengacu di KBBI ya, gunung itu di atas ketinggian 600 mdpl itu udah disebut gunung gitu. Tapi emang area camp atau puncak Papandayan itu nggak bisa kita datengin karena area konservasi gitu, dan jaraknya itu cukup lumayan lah. Jadi sebenarnya nih Gunung Papandayan ini cocok untuk camping gitu loh, untuk perjalanan sebentar, nggak terlalu capek gitu. Toiletnya ada, yang foto-foto masih bisa gitu ya. Jadi kalau mau bikin konten tuh template-nya bisa banyak tuh ya kan. That's me, Papandayan. Happy banget. Mas, buat orang-orang nih yang belum pernah naik gunung gitu ya, terus habis itu minta jasa kamu untuk ditemani naik gunung gitu, biasanya tips atau pesan-pesan apa nih yang kamu sampaikan ke mereka? Harus nyiapin apa? Ya, persiapan untuk pemula gitu. Harus latihan jalan kaki dulu. Fisiknya kayak gimana ya? Itu gimana sih biasanya? Biasanya pesan untuk klien-klien tuh fisiknya lah ya. Paling enggak kalau dia kerja di kantor jangan naik lift, jadi naik turun tangga deh gitu ya. Latihannya gitu ya. 1 minggu aja atau jogging 30 menit. Kalau konstan. kantornya di lantai 22 juga
naik tangga. Itu termasuk latihan juga. Aku enggak sih kataku. Mas, aku pernah berkantor di lantai 17. Naik tangga itu udah capek banget, Mas. Sama Kayak 5 aja capek. kayak langsung sehari tenagaku habis. Nah, daripada yang tadinya kita mau liburan ke gunung, jadi sakit-sakit, jadi nggak happy. Iya. gitu Karena ya. fisiknya nggak kuat. Iya, benar. Karena kalau dilihat zaman sekarang gitu ya, 2024, 2025 itu banyak banget nih pendaki-pendaki yang tektok gitu. Iya, Tektok tuh pendaki yang langsung gitu ya. Sebenarnya tuh kita ngebagi subnya tuh dari hiking yang ngecamp ya, 1 hari 2 hari atau bahkan lebih, terus trail dan tektok. Nah, kebanyakan orang salah kaprah nih. Dia tektok tapi dengan aparel trail. Jadi yang membedakan itu tuh, kalau trail itu kan kita emang nge-push ya, push the limit, kita seefisien mungkin gitu. Jadi cuman pakai vest, bawa cemilan, energy bar gitu. Nah, kebanyakan nih pemula-pemula, dia yang tanpa latihan fisik, terus tanpa persiapan yang matang, cuman bawa ya segala macam lah gitu kan, snack-snack, ya udah, energinya nggak ada, terkuras, panas segala macam, akhirnya turun ke bawahnya lagi tuh malam. Jadi kebanyakan tuh yang celaka-celaka ya, atau yang dia jadi kemalaman, atau kebanyakan tuh kakinya cedera segala macam, ya itu karena nggak dilatih ya persiapannya. Kalau sempat ngobrol gitu kan, sering naik gunung nggak, ini baru kedua kali gitu. Kok kedua kali udah kesini, latihan nggak gitu? Nggak ada waktunya. Kenapa nggak ngecamp gitu? Ya Mas, waktunya nggak ada. Ya kalau waktu di gunungnya sedikit ya silakan persiapkan fisik gitu loh. Ya kalau misalnya fisik nggak dilatih serius gitu ya, ya diusahain jangan tektok atau jangan trail. Karena terlalu nge-push badan Iya, ya, akhirnya malah gitu. celaka ya. Nah, Mas Aji sebenarnya kalau misalnya untuk gunung sendiri, karakter gunung yang newbie friendly itu yang kayak gimana? Soalnya kan kalau dibilang Papandayan tuh yang newbie friendly. Terus Iya. ada juga yang suka nyaranin ke aku, Mas, kamu kalau misalnya baru naik gunung, coba ke Gunung Gede itu. Iya, dia newbie katanya friendly. gede. Nah, Gimana itu tuh? gimana itu, Mas? Sebenarnya kalau di asosiasi ya, itu dibahas grade gunung nih. Pembagiannya ada jarak dan ada ketinggian. Maksudnya bukan ketinggian gunungnya, tapi ketinggian perjalanan kita dari base camp itu menuju campsite atau menuju puncak. Gitu. Jadi kalau dibilang newbie, Gunung Gede sebenarnya nggak newbie. Itu udah termasuk yang serius. Karena perjalanan 5 jam sampai 7 jam. Wah, gila. Itu normal gitu ya. Normal ya, nggak Normal, pakai, nggak pakai normal. istirahat. Ada Istilahnya istirahat nggak gitu. sebanyak kalau kita banyak untuk Iya. newbie. Iya. Jadi kalau yang newbie tuh bisa ke Papandayan dulu kita nyobain, karena udah ada toiletnya juga enak gitu kan. Terus kedua bisa ke Gunung Prau. Oh, di Gitu, Tau. Gunung Prau. Nah, kebanyakan orang bilang Gunung Gede itu buat pemula mungkin karena deket aja nih ya kan, sama Jakarta iya, jadi gitu. makanya Jadi dibilangnya pemula padahal saya pribadi pernah latihan ya di Gunung Gede. Itu lewat jalur Putri sampai puncak tuh sekitar 4 jam. Itu yang nggak berhenti. Iya, ya berhenti sebentar maksudnya gitu. Nah, itu nge-push lah. Itu 4 jam sampai puncak dari base camp. Kalau bawa klien itu rata-rata ya 5 sampai 7 deh. Nah, dia ada yang berangkat dari jam 5 terus nyampe di pos 4 itu tuh udah jam 3 sore. Jadi dia mau 12 jam tapi belum nyampe di camp. Nah, itu ketika itu saya lagi bawa klien yang jalannya dari jam 9 pagi gitu. Jadi kan beda jauh banget. Ya walaupun emang dia bawa beban gitu ya, seharusnya ya satu fisiknya dan kemudian manajemen waktunya nih. Ya terkadang tuh ada yang istirahat ngopi dulu gitu. Ya kenapa enggak ngopi di camp aja gitu kan, atau kopinya dibekel di tumbler gitu. Jadi kebanyakan tuh yang jalannya lama, yang sampai kayak ini orang nggak normal nih kan, udah berjam-jam tapi belum nyampe juga.
Itu suka ada yang tidur di jalur lah, Saking capeknya itu. saking capeknya. Tuh yang nyaranin ke Gunung Gede buat Iya. newbie, Iya. jangan nyaranin lagi. Kataku sih Biar mending nggak pingsan kita. naik ke puncak di daerah Sentul aja. Puncak ini dong, puncak Bogor itu, mah itu rekreasi, kebun teh itu mah. Oke, Mas, kalau Rinjani, ini Ya. Rinjani kan rame banget ya. Maksudnya kayak dia tuh sekarang menjadi kayak gunung rekreasi gitu kan. Kalau Dan- musim liburan tuh ada sempet Iya. orang ngevideoin kayak aduh padat banget jalurnya campnya. gitu. Dan teman aku ada juga yang kayak baru pemula terus mereka nyobain Rinjani. Nah sebenarnya kayak gimana Mas, aman nggak sih Rinjani untuk pemula gitu? Bisa dibilang aman asal dia pakai operator. Jadi pakai guide gitu, yang terus fisiknya juga dipersiapkan gitu, karena ya nggak main-main juga. Rinjani ketinggiannya 3.700, terus lumayan menguras fisik. Summitnya itu kalau orang lokal ya, orang-orang Indonesia itu harus mulai dari jam 1 Pagi. atau jam 2. Iya. Kenapa harus Kenapa di jam dibedain situ? kalau Mas katanya kan orang-orang lokal. Hmm. Nah, kalau boleh Kalau bule-bule itu kan dia tinggalnya juga udah di ketinggian 2.000 atau 3.000 ya. Jadi udah beradaptasi gitu badannya. Terus langkahnya juga gitu kan. Ya mereka fisiknya dipersiapkan gitu untuk itu. Nah, kalau kita kan kadang kerja udah capek, pulangnya malam ya kan, belum lagi lembur. nggak pernah olahraga. Gak pernah olahraga, terus tiba-tiba mau Rinjani gitu. Nah, summitnya juga itu areanya terbuka, jadi emang nggak sekitar 2% mungkin ya itu teduhannya dari camp menuju puncaknya. Yang banyak batu-batunya itu nggak sih? Iya, batu-batu pasir gitulah. Jadi kenapa malam? Sebenarnya pagi atau siang boleh gitu, tapi ya mataharinya. Iya, jadi harus penyesuaian dengan Iya, cuaca, iya. kondisi jam mataharinya juga ya Mas. Harus ya. bawa air lebih kan Iya. karena siang gitu. Mas, aku mau tanya nih, mungkin di luar sana tuh banyak orang-orang yang suka naik gunung. Banyak juga mungkin dari masa kuliah pengen one day jadi guide gitu ya. Tapi untuk Mas Aji sendiri mungkin bisa dibocorin nih Mas, selain punya kemampuan memahami gunung, memahami klien gitu ya, atau memahami tamu, kira-kira untuk bisa membawa pekerjaan ini jadi profesi, itu apa aja sih Mas yang perlu dipersiapkan? Ataukah gabung dengan agensi, punya kantor kah mungkin, atau harus pintar marketing secara apa? Mungkin kan beda ya cara marketingnya dengan jasa-jasa yang lain ya. Iya. Nah itu gimana nih Mas? Pertama harus ada kemauan dulu ya. Oke. Iya sih, semua profesi kayaknya. Terus kedua fisik, dan ketiga mental. Itu sih yang pasti. Karena yang kita urusin ini bukan diri kita doang gitu. Karena pernah ada kejadian mungkin operator-operator bodong gitu ya, yang gate-gate-nya itu tidak ada sertifikat atau tidak berlatih segala macam. Akhirnya ditinggal gitu loh. Jadi sempat ada kasus tuh ditinggal sama gate-nya karena udah kemalaman atau apa gitu. Jadi kita sebagai pemandu nih yang diurusin itu bukan diri kita gitu. Jadi kan kita bawa nyawa juga kan. Apalagi kalau misalnya klien kita banyak. Tanggung gitu. jawabnya lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar. Gitu. Terus dari asosiasi juga menentukan satu guide ini maksimal bawa berapa orang. Jadi kalau makin banyak itu kan pasti resiko makin tinggi gitu. Terus nggak kepantau juga kan. Jadi tuh dari asosiasi membatasi satu guide tuh maksimal orangnya sekian ya gitu untuk karakter gunung yang ini. Tapi ya untuk karakter misalnya kita Papandayan, terus orang-orangnya juga bukan orang-orang pemula gitu ya, udah pernah, dia cuman pengen pindah nongkrong aja nih yang dingin-dingin gitu kan. Nah itu 1:10 pun nggak masalah, 1:8 nggak masalah. Tapi untuk yang sedikit teknikal atau yang grade-grade-nya ya di atas Papandayan atau di atas perahu, yaitu ada batas maksimalnya. Kalau udah gabung asosiasi, apakah selalu akan menjamin dapat klien-klien, atau harus kita sendiri marketing dengan join entah manajemen dari gunung atau gimana sih Mas biasanya Mas? Kebetulan saya gabung juga di operator gitu, ada di beberapa operator. Beberapa operator atau maksudnya operator di sekitaran gunung atau gimana?
base-nya ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung juga gitu. Nah, terus kalau misalnya dari temen nih dia mau pribadi langsung ke saya bisa gitu. Join agent travel atau gimana sih Iya Mas? itu. Jadi sebenarnya di apa ya? Di gunung nih kita nyebutnya operator gitu ya. Ya itu agensi lah gitu. Seru banget. Agent travel Iya. gitu ya. Berarti ya butuh ini ya apa kayak kemampuan menjalin koneksi Iya. gitu ya Mas Relasi ya. itu penting. Penting banget. Ketika kita gabung asosiasi itu kan juga pasti ada grupnya ya, gitu ya. Jadi di grup itu tuh sebenarnya bukan pemandu semua, gitu. Ada juga yang bos-bosnya, yang punya agensi itu. Jadi kita bisa gabung ke dia. Oke. Mas, ngomongin soal gunung, kalau kita kan kalau berbicara soal gunung di Indonesia itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Ini nggak perlu denial lagi kan, memang selalu kayak gitu. Nah, sekarang tuh kan lagi rame banget nih Mas di threads di sosial media soal Gunung Kawi. Nah, mungkin Mas Aji memang belum pernah ke sana. Cuman kan Mas Aji sebagai gabung di asosiasi yang tentunya kenal sama guide-guide yang pernah ke Gunung Kawi mungkin. Nah, Gunung Kawi ini kan kemarin viralnya kan gara-gara ini kan tempat pesugihan lah Mas gitu. Nah, itu sebenarnya karakter Gunung Kawi sendiri yang Mas Aji tahu tuh kayak gimana sih Mas? Kalau secara karakter untuk gunung di Jawa ya, itu kurang lebih sama nih. Pokoknya sepulau Jawa ini mau gunung apapun karakternya sama. Jadi dia yang jalurnya itu tanah, akar, batu gitu. Kecuali yang mungkin pasir itu khusus gunung berapi gitu ya. Nggak cuman di Gunung Kawi yang sebenarnya bisa dikatakan mistis gitu ya. Ada beberapa gunung tuh yang mungkin kayak Gunung Lawu yang biasa tempat orang ibadah gitu. Nah, kalau untuk Gunung Bromo enggak Mas? Gunung Bromo enggak. Itu tempat rekreasi. Itu rekreasi banget sih. Tapi kan suka di kawah Bromonya tuh ada sesajen gitu-gitu ya. Mungkin itu kepercayaan tempat ibadah. Iya, warga situ. Daerah Tengger itu bukan sih ya? Iya. Lalu Gunung Kawi gimana Mas? Itu kan kemarin tuh jadi aku sempat open di threads kan soal pernah nggak sih ada yang naik gunung ke Gunung Kawi, karena aku penasaran kan, karena orang-orang selalu bilang itu tempat pesugihan segala macam. Nah, jadi tuh ada salah satu yang nge-DM aku dibilang sebenarnya trek untuk ke tempat yang ibadah sama trek pendakinya itu dibadain. Nah, itu karakternya emang seperti itu Mas? Iya. Jadi emang ada untuk wisata religi ya, gitu. Itu dibedain. Dan untuk yang keratonnya itu di bawah gitu. Jadi kita nggak usah effort banget naik ke atas gitulah. Tapi ya ada tempat berdoa juga. Di puncaknya pun itu ada. Ya kalau kita sebagai guide gitu ya, mungkin bilangnya tringulasi. Jadi titik tertinggi gitu. Nah, ada juga yang bilang itu ada makam si ini atau tetua ini atau kuncen ini gitu. Sebenarnya untuk keasliannya juga nggak tahu, karena mungkin itu dia udah keturunan keberapa, dapat cerita. Siapa tahu kuburan baru gitu ya. Iya, siapa tahu. Jadi kayak cerita satu ke mulut satu ke mulut lainnya gitu ya. Nah, itu kalau untuk di guide sendiri nih Mas, klien kamu sebagai private guide itu suka menganjurkan nggak sih, atau Gunung Kawi ini termasuk yang banyak klien yang juga tertarik untuk ke sana gitu? Nah, untuk perjalanan ke sananya gitu ya, pasti ada aja. Karena mungkin dari cerita yang sekarang nih lagi hype, akhirnya ada orang-orang yang penasaran. Mas, ya saya pengen ke sana gitu. Di beberapa gunung tuh ada, mungkin kayak Gunung Lawu gitu ya. Jadi untuk melewati area Sendang tuh kayak kolam mata air gitu, kita harus pakai kain gitu, entah itu di pinggang atau di leher, di kepala. Nah, ya itu sih jadi budaya ya gitu. Entah kebenarannya gimana gitu ya, itu udah tergantung kepercayaannya masing-masing lah. Gitu. Kalau dari orang-orang di luar Indonesia nih Mas, biasanya gunung-gunung favoritnya tuh gunung mana aja sih yang didaki mereka gitu? Karena Indonesia kebagian satu dari 7 puncak tertinggi di dunia ya. Nah, itu ada di Papua, Kartens Pyramid. Itu Himalaya?
Enggak, Beda lagi. Kartens Papua. Papua. Oh. Kalau Himalaya tuh Nepal. Oh iya, Iya. ya ampun. Jadi kalau dari bule-bule nih, orang-orang luar, nah itu karena kita punya salah satu puncak dari 7 tertinggi di dunia, nah itu favorit pasti. Jadi per season itu mungkin tamu lokalnya itu sekitar 10% dari total pendaki pada season itu ya. Saya kalau pada season itu ada 100 ya mungkin lokalnya cuma 10 gitu. Terus kedua, gunung favorit orang-orang luar tuh Rinjani. Itu pasti Rame ya soalnya. karena kan dari geografisnya juga menjual banget ya. Cantik ya. Ke gunungnya ada, ke lautnya ada gitu, atau wisata-wisata dibilangnya tuh Sasak Tour. Jadi desa-desa adat. Gitu. Dan dia deket sama Bali kan. Nah, mungkin beberapa orang-orang luar tuh taunya Indonesia Bali. Iya. Mas, kembali lagi ngomongin soal mistis. Ini aku jadi pernah aku tuh pernah bincang-bincang sama Bang Zawin Nur. Kalau Mas Aji pasti tahu kan. Jadi tuh dia kan bikin di YouTube-nya ekspedisi ke gunung-gunung yang dia mau mematahkan mitos-mitos di gunung-gunung tersebut gitu, Mas. Nah, dia tuh ngasih ilmu ke aku. Kenapa misalnya salah satunya ke Gunung Lawu atau kemana nggak boleh pakai baju hijau? Itu sebenarnya ada logikanya. Jadi kayak logiknya adalah ya kalau lu pakai baju hijau, baju lo akan sama dengan pohon. Jadi kalau misalnya lo hilang, tim SAR tuh nggak akan nemuin lo. Jadi emang ada mitos-mitos yang berhubungan dengan logika seperti apa, Mas Aji? Ada begitu. Jadi kalau kita zaman ini udah berkembang banget gitu ya, sebenarnya bisa kita selaraskan lah antara mitos-mitos itu atau legenda-legenda itu ke logika. Contoh di Gunung Jawa Barat tuh ada yang nggak boleh bawa daging merah, bawa telur gitu. Nah itu kan karena amis sebenarnya. Nah Karena takutnya mengundang ada ya kan, termasuk di Gunung Gede juga masih ada panther. Oh ya. Terus di Cermai itu masih ada macan tutulnya. Nah, takutnya mengundang dia gitu loh. That's why kita nggak boleh bawa itu. Iya, walaupun mungkin dulu-dulunya tuh emang pantangan gitu ya, tapi secara logikanya ya arahnya ke situ sebenarnya. Tapi kalau tentara pakai baju hijau-hijau. Kayaknya dia lebih terlatih ya. Kan mereka kalau hilang justru susah juga ya ditemuin ya Mas ya. Nah yang menariknya itu dari ilmu yang dikasih Bang Zawin, dia tuh selalu menyarankan ke kita untuk para anak-anak pemula yang mau naik gunung tuh pakai baju yang cerah kan ya Mas ya. Benar. Dan dia tuh selalu mematahkan kayak gini. Kenapa orang-orang yang hilang itu susah ditemukan ya karena mereka kemungkinan dia hilangnya pakai baju hijau. Jadinya tim SAR susah nyari yang kayak gitu-gitu ya. Benar gitu. Gak ada hubungan sama Nyi Loro Kidul ya gitu, nggak ada. Ini gunung. Kan juga nggak boleh pakai baju hijau ya. Ya nggak tahu ya, kali saudaranya gitu suka juga warna hijau. Kali yang emang baju hijau. apa namanya jin-jin yang dipercaya di alam tuh tidak suka dengan warna hijau. Iya, begitu-gitulah. Tapi yang pantangan-pantangan gunung yang Mas Aji tahu sejauh ini apa aja selain yang gunung-gunung Jawa Barat itu tadi nggak boleh bawa daging sama telur. Mungkin ada lagi gunung yang lain yang pantangan-pantangan gitu. Kalau di Kerinci ya, di Jambi, Sumatera itu sama daging mentah juga nggak boleh. Terus di Bali daging sapi gitu. Kan emang di sana orang-orang nggak boleh makan daging sapi ya. Sampai akhirnya termasuk olahannya gitu juga nggak boleh. Oh nggak boleh. Sosis sapi nggak boleh. Sosis sapi nggak boleh. Bakso sapi. Tantangannya kalau di Bali kalau bawa si daging itu apa Mas? Entah siapa yang marah gitu ya, kepercayaan mereka, tapi itu membuat kabut datang, hujan turun gitu. Jadi ya cuaca lah. Gitu. Berarti olahannya juga nggak boleh. Tuh kamu jangan bawa sosis sama bakso. Aku juga nggak Kamu pernah ke naik gunung. Aku juga nggak ke gunung mana. Orang gua nggak tertarik naik gunung. Aku terakhir ke gunung tuh karena ada bencana erupsi sih Mas. Ya Allah itu mah liputan. Gunung Agung, gunung. Tapi Mas kita mau di-spill dong Mas. Mungkin ada, kalau kita dengar kan banyak yang suka bikin konten horor gitu ya Mas di gunung. Boleh nggak sih di-spill? Mungkin kamu pernah kejadian kamu lagi solo hiking atau lagi hiking sama teman kamu terus pernah ada kejadian yang aneh di luar nalar gitu. Sebelumnya sebenarnya solo hiking tuh nggak boleh gitu ya. Oh ya? Iya nggak boleh. Aku pernah lihat konten di TikTok, jadi dia tuh suka solo hiking gitu.
Dia bikin konten solo hiking. Sebenarnya standarnya itu nggak boleh kita solo hiking gitu. Terus Kenapa dari Mas nggak boleh? beberapa taman nasional juga itu tidak membolehkan. Itu minimal bertiga. Takutnya kalau misalnya satu nih dia Celaka atau amit-amit gitu kita ya. kenapa-napa gitu ya. Nah, kita mau minta tolong sama siapa gitu. Allah. Nah, kalau misalnya Oh, iya benar. dia kan itu nggak bisa bikin itu dipatahkan. minimal bertiga ya. Heeh. Jadi satu yang cedera bisa ditemenin sama temennya dan satu lagi minta pertolongan. Oh iya. Gitu. Oh, memang dari standar Taman Nasional gitu ya. Iya. Terus ada apa ceritanya? Dulu pernah pas malam gitu ya nemenin klien tuh ada, saya nggak tahu nama pohonnya apa tapi tuh bentuknya kayak jari. Jadi pas malam itu kan bias nih headlamp gitu ya. Jadi ada titik spot fokus tapi pinggir-pinggirnya tuh agak-agak kelihatan dikit-dikit gitu. Dari belakang tuh udah berasa angin aja gitu kan. Terus itu daun goyang-goyang gitu kan. Oh enggak nih angin gitu. Sampai dilihat pakai headlamp dia bergerak, enggak itu angin, yang lain juga bergerak gitu. Sampai akhirnya mutusin buat nyamperin, pegang daunnya sampai dia berhenti. Oh ya udah gitu. Walaupun sambil merinding tapi nggak positif aja nih angin. Tapi panik kalau, ya. Kalau di atas itu emang harus positif gitu terus. Iya, karena mempengaruhi fisik juga, mental juga gitu kan. Karena ada kayaknya dari 2015 sampai sekarang gitu ya, ada satu kejadian lah bareng sama teman gitu, cuman berdua ke Gunung Sumatera yang seharusnya itu bisa ditempuh 2 hari 1 malam. Terus kita nggak usah buru-buru ya, kita buat 3 hari 2 malam dan akhirnya jadi 4 hari. Lah kenapa tuh Mas? Satu, di Gunung Sumatera itu nggak kayak di Gunung Jawa gitu ya, jalurnya lebar terus kayak ketata gitu. Jadi karena jarang didaki, jadi daun-daunnya atau pohon-pohonannya itu agak nutup jalur gitu ya. Nah sempet hilang arah lah sebentar gitu. Nyasar. Oh kalau saya sih bilangnya nggak nyasar, Oh, lewat jalan baru. Oh, lewat jalan Jadi tetap positif aja. positif ya, jadi nggak nyasar ya. Nggak nyasar. Lewat jalan baru. Lewat jalan baru. Iya. Oke, terus? Dan Buka jalan ya sih. di situ sampai beneran ditutup, bukan ditutup, beneran cuman berdua gitu ya, kayak gunung ditutup aja gitu. Dan itu juga kebetulan naiknya waktu hari Minggu gitu, jadi kayak berharap ntar kita ketemu nih sama orang yang turun gitu, karena kan Daki lain, ya ya. biasa Sabtu Minggu gitu ya, Minggu turun, kok ini nggak ada gitu kan. Terus yaudah Senin Selasa Rabunya juga biasa aja gitu. Berarti Jadi kadang- beneran cuman berdua. Terus ini kalau kita kenapa-napa gimana ya? Udah gitu. Jadi positif aja. ya kalau bertiga tuh yang satu bilang A, yang kedua bilang B. Jadi Lu yang ketiga mana nih? Mau ikut A atau ikut B? Nah, kalau karena emang wah sama dia bestie lah ya. Jadi kadang dia ngomong, ya udah gue ikutin lu deh gitu. Kadang saya ngomong, ya udah ayo gue ikutin lo gitu. Jadi saling ngerti aja. Tapi ada nggak sih ekspedisi kayak hiking maksudnya kamu pernah naik gunung tapi itu kayak menurut kamu adalah trek paling sulit, terus kamu trek paling lama dan capek yang pernah kamu daki selain yang tadi Gunung Sumatera, ada lagi nggak? Kalau paling lama di Jawa itu ada satu gunung paling panjang ya, itu Argopuro. Sebenarnya untuk standar, tapi nggak untuk pemula juga gitu ya. Standarnya itu ditempuh 4 hari 3 malam. Tapi bisa dibuat 3 hari 2 malam, cuman ya itu tuh nanti kita berangkatnya pagi-pagi banget gitu. Terus sampai area campnya tuh ya jam 6, jam 7. Kayaknya kan kurang nikmatin. Jadi itu 4 hari 3 malam. Itu sih yang paling panjang, dan yang di Sumatera itu ya. Paling panjang itu karena memang dari tingkatannya dia yang sangat tinggi atau jalurnya dia yang susah atau seperti apa sih? Titik base campnya. Oh, gitu. kalau itu Jadi titik base camp. sebenarnya kalau kita anggap gunung itu segitiga ya, ya kita bebas nih, mau dari mana aja tuh bisa, gitu loh. Tapi ada base camp tuh yang misalnya kayak Gunung Gede, favoritnya tuh orang lewat jalur Putri.
karena itu lebih deket daripada Cibodas gitu Oh, treknya. treknya. Kalau gunung yang treknya tersulit yang pernah kamu daki ada nggak, Mas? Karena semua udah dipersiapkan ya kayaknya sama sih, Sama aja ya. Eh, eh. Oh, oke. atau mungkin ya dari kadang nih saya pribadi gitu ya, beda hal kalau misalnya naik gunung bareng teman-teman yang tanpa klien gitu. Ya paling kayak di Rinjani tuh ya harus bangun jam 1 lah. Itu aja sih kayaknya yang selama ini tersulit ya. Gitu. Sisanya sih ya paling jam 3. Bangunnya ya, lebih sulit kebangunnya. Bangun paginya. Karena kan waduh enak nih dingin gitu, terus dalam sleeping bag juga anget. Apalagi kemarinnya udah capek banget Iya, gitu ya. tapi karena ya tanggung jawab itu jadi ya mau nggak mau bangunin dulu kliennya gitu, nyiapin makannya segala macam, persiapkan untuk summit gitu kan. Ya paling sulit itu sih Rinjani untuk saat ini. Kalau misalnya di luar gunung, misalnya kamu pernah ekspedisi ke atau naik ke hutan-hutan gitu, maksudnya ke hutan Kalimantan kayak atau apa gitu, nggak pernah? Atau baru gunung aja yang petualangan Kalau gitu? petualangan ya, dulu pernah naik sepeda ke Jogja dari Jakarta. Oh ya, Iya. Keren sih. sepeda biasa gitu. Iya sepeda touring Bukan aja sepeda balap gitu kan. Bukan. Hmm. Terus Bukan sepeda keranjang yang kita itu bukan sepeda. Itu bocor berkali-kali. atau sepeda listrik ya, sepeda listrik kali ya. Bukan sepeda Yakul ya. Sepeda Yakult, sepeda ibu-ibu Yakult, bener. Kalau berkegiatan di luar ruangan ya, arung jeram juga, Oh, kayak iya. juga, panjat tebing juga. Keren. Kamu ada masalah apa sih masuk ke jalan-jalan? Jangan-jangan kamu kayak Zawin ya, pertama kali naik gunung karena patah hati ya, bener tidak? Enggak. Kan karena udah bisa menghasilkan duit Iya, ya kayak, jalan-jalan. oh bagus nih gitu, kliennya bule lagi. Nah Mas, aku mau kamu kasih ilmu dong soal, kita kan biasanya ketemu yang pendaki-pendaki yang hipotermia, Oh, gitu hipotermia, ya. Nah, itu boleh tahu nggak kedinginan. itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan pendaki-pendaki itu akhirnya hipo gitu? Yang menyebabkan hipo itu kan drop ya suhu badan kita yang dari normal sampai sebenarnya hipo juga tuh ada yang level-levelnya, ada yang ekstrim sampai dia meninggal atau dia pingsan gitu, ada gejalanya juga. Nah yang terpenting itu kita tetap bergerak. Kondisinya misalnya selama perjalanan itu diguyur hujan gitu ya, nah kita ya harus siap jas hujan gitu loh, pakai jas hujan walaupun badan basah, bukan karena hujan tapi kan keringat gitu ya. Jas hujannya apa? Jas hujan yang khusus atau jas hujan Indomaret aja nggak apa? Kalau bisa 10.000. kalau bisa khusus Oh, khusus. gitu, karena kalau misalnya pakai yang plastik biasa di pinggir-pinggir jalan atau Indomaret Sobek ya? itu ya sobek terus jadi sampah kan. Iya, Gitu. iya. Yang ditakutkan adalah ketika hari pertama hujan kita pakai plastik terus robek, besoknya gimana? Iya, Gitu. nggak bisa dipakai. Jadi yang pertama tuh usahakan tetap bergerak. Kalau sudah sampai area camp atau area yang kita bisa ganti baju gitu, harus pakai baju kering. Terus ketiga, perut jangan kosong. Itu sih, Itu lapar sih ya. ya. Iya, nah makanya salah satu servis yaitu di makanan. Gitu. Soalnya kalau dingin juga kan kita gampang lapar ya. kalau Iya cuaca dingin. benar. Jadi pembakaran dalam tubuh tetap ada. Iya. Ntar Mas, tapi ngomongin hipotermia ya, aku tuh sering lihat beberapa konten justru yang membahayakan tuh kalau bawa anak-anak, katanya gampang hipotermia di atas. Nah, itu tuh baiknya gimana sih Mas? Iya. Maksudnya kalau kita pengen ngajak anak-anak, itu baiknya di umur berapa? Terus apakah ada persiapan khusus buat anak-anak? Mungkin kalau di umur berapa bisa 1 tahun ke atas mungkin ya gitu. Oh, yang pasti udah setahun ke atas. Umur 2 tahun 2 tahun bisa lah. tapi digendong. Kan 1 tahun udah bisa, 2 tahun jadi udah Karena bisa. pernah bawa keluarga gitu ya. Kebetulan anaknya umur 4 tahun dan 7 tahun. Kita yang capek. Karena harus gendong mereka ya. Bukan gendong, ya mereka ditaruh di bawah larinya kemana-mana gitu. Lebih ke energik ya. Iya. Hiperaktif ya. Orang tuanya mah udah ngeliatin dia sambil ngopi sambil ngeteh ya kan gitu. Mas, anak saya jangan jauh-jauh ya gitu ya. Emang udah tanggung jawab kita, tapi kan posisinya
kita nggak tahu ya, Ya. entah dia kesandung atau gimana gitu. Jadi baiknya berarti udah di umur 4 tahunan ke atas Ya, gitu ya. 2 tahun ke atas. Yang terpenting adalah persiapannya. Persiapan. Nah, kalau anak-anak ada persiapan khusus nggak, Mas? Eh, Selain jaket, jas hujan, makan tadi. itu aja sih yang paling penting ya. Terus kayaknya sempet ngeliat sekilas sih ya jurnal-jurnal tuh, ternyata anak-anak itu lebih tahan dingin daripada orang dewasa. Oh, iya. Iya. Nah, yang terpenting adalah persiapannya itu. Gitu ya, dari jaket gitu. Terus ada kesalahan tuh sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk mendaki gunung adalah pakaian. Nah, pakaiannya itu nggak harus tebal sebenarnya. Yang terpenting itu layeringnya. Oh, Jadi layernya. base layer yang tipis atau yang bikin stimulus si kulit ini ngeluarin suhu anget. Kayak harus pakai long john gitu nggak Iya, sih? bener. John. Terus yang jaketnya yang apa yang bisa buat apa sih angin yang kayak gitu-gitu ya? Iya, jadi nggak harus pakai jaket yang tebel gitu. Jadi kayaknya eranya udah berbeda nih, teknologi sekarang juga udah bagus. Jadi jaket tipis pun bisa melindungi kita. Dari angin, Dari dari angin, kondisi gitu. cuaca. Dari bagas bisa nggak? Nggak bisa. Dari bagas tetap datang. Tapi kamu pernah nggak ketemu hewan paling apa ganas atau panther atau macan tutul gitu? Selama ini ya paling untuk hewan-hewan buasnya ya, dia cuman ular. Cuman, gitu. Kak, Terus cuman. babi itu. Nah, sempat yang di Sumatera itu sampai dengar suara harimau. Ih seru ketemu harimau. Mau nggak? Aku sih ketemu harimau di kebun binatang ya, Mas ya. Itu sih lebih ke kamu berkreasi. Taman safari Rekreasi itu ya. Ragunan gitu ya. Tapi kalau dibilang seru nih, pada saat itu jantung tuh nggak tahu ada di mana aslinya. Tapi si harimau-nya ngaum gitu. Jadi pada saat itu udah menjelang sore gitu, sekitar jam 3-an lah. Cuaca gerimis, pakai jas hujan dulu gitu ya. Nah, itu jas hujan baru masuk 1 tangan, terus petir kan. Nah, ya mungkin dia juga kaget gitu kan, karena makhluk hidup. Nah, akhirnya dia ngaum, lihat-lihatan, lari. Nah, itu tas di sini ya kan, ini cuman segini nih, lari. Sampai lari, Iya. sampai masak itu. takut Waktu itu ya. hujanan. Tahu tadi membayangkan betapa paniknya. Iya sih. Itu tuh Pasti tahu. Mas, terakhir nih buat kamu sebagai orang yang udah profesional di dunia guide tamu untuk naik gunung nih, buat anak-anak yang baru terjun ke pengen jadi seorang guide, private guide, pengen Buka open trip. handal mendaki seluruh gunung. Ya sih, itu Kamu ada ada pesan nggak sih buat mereka yang baru menjalankan bisnis ini tuh baiknya gimana? Mas? Satu, harus punya mentor kayaknya ya, gitu. Walaupun sekarang belajar itu bisa dari manapun, dari YouTube bisa, tapi kayaknya mentor itu wajib deh, karena dia akan mengajarkan pengalaman-pengalamannya dia, cerita ya plus minus, atau dulu gue kayak gini salah nih, lu jangan kayak gini ya gitu. Terus berlatih dan tanggung jawab sih kalau untuk orang-orang yang ingin menjadi guide gitu ya. Gitu tuh. Latihannya apa nih? Ya paling nggak fisiknya aja, Lari, jogging strength. gitu Kalau kamu ya. olahraganya apa, Mas? Kebetulan Pilates. enggak. Oh ini apa hot mat pilates. Kebetulan pelatih renang juga Oh, gitu. Jadi iya. agak Ayo, pelatih kita renang renangnya Tiba-tiba gitu. dong ngajak Terus bareng. sekarang nih di tahun ini sih lagi pengen arahnya ke trail gitu. Oh. Jadi lagi nyoba-nyoba lari-lari lah. Biar Trail tektok di ya, Sentul. tektok gitu. Tektok. Oke, terima kasih ya Mas Aji Thank untuk you. ilmunya soal mendaki gunung. Terima kasih sudah hadir di Tit Karir. Semoga makin banyak tamu-tamu ya. Klien-klien dari seluruh dunia ya. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.